Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 276. Dia mampu dan memiliki koneksi di Beijing. Julukan Dewa Wabah muncul tanpa alasan. Setelah menyimpan teleponnya, wajah Dong Suebing menjadi hitam. Siang Daofa meremehkanku. Dong Suebing tahu dia masih muda dan impulsif. Namun dia telah membantu Siang Daofa dengan memaksa sekretaris partai kabupaten keluar dari pemerintahan setempat. Jika tidak, Siang Daofa mungkin harus menunggu 5 hingga 6 tahun sebelum dia mendapat kesempatan menjadi orang nomor 1 di kabupaten. Bagus. Sekarang, kamu bahkan tidak berterima kasih atas bantuanku, dan kamu bahkan tidak ingin bertemu denganku. Orang macam apa kamu ini? Dong Suebing adalah seseorang yang menghormati orang yang menghormatinya. Karena Siang Daofa telah menunjukkan sikap ini, Dong Suebing tidak akan mencoba mendekatinya di masa depan. Sifatnya yang buruk tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya. Dong Suebing adalah seseorang yang menyimpan dendam. Dia akan mengabaikan Siang Daofa jika Siang Daofa ingin bertemu dengannya atau menariknya ke sisinya di masa depan. Siapa yang tidak punya harga diri? Bahkan tanpa perlindunganmu, aku tidak akan mati. Apakah kamu pikir kamu adalah seseorang? Setelah mengemudikan mobil kembali ke Family Quarters, Dong Suebing berpikir keras tentang di mana menemukan dukungan yang cocok. Namun Dong Suebing tidak mengenal siapapun di komite partai kabupaten, dan juga memiliki kesempatan untuk mengenal mereka. Dia tidak bisa memilih pihak secara membabi buta karena dia mungkin mendapat masalah. Mendukung siapa yang harus saya cari? Oh, Ketua Dong. Qin Yong dan istrinya berjalan mendekat. Dong Suebing tersenyum dan turun dari mobilnya. Kepala Qin, kakak ipar, kalian semua sudah selesai bekerja. Qin Yong memandang MPV Mercedes itu dengan kaget. Saya tidak bekerja hari ini. Hah, kamu membeli mobil baru. Istri Qin Yong juga kaget dengan mobil Dong Suebing. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia tahu mobil ini berharga setidaknya 1 juta RMB karena mereknya. Istri Qin Yong terkejut. Suaminya hanya berpenghasilan kurang dari 5.000 RMB sebulan, dan berapa lama mereka harus menabung untuk membeli Mercedes ini? Jawab Dong Suebing. Itu mobil temanku. Aku meminjamnya. Qin Yong tersentak. Ini adalah mobil yang indah. Apakah biayanya 1 juta? Dong Suebing tersenyum. Seharusnya sekitar harga itu. Saya tidak begitu yakin. Qin Yong memandang Dong Suebing dan mengevaluasi kembali penilaiannya terhadap dirinya di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Dong Suebing mendapatkan mobil ini, tapi dia terkesan dengan nyali Dong Suebing. Sekalipun Qin Yong mampu membeli Mercedes-Benz ini, dia tidak akan berani membelinya. Ini terlalu luar biasa. Lihatlah semua petugas yang kembali dari kerja. Semua orang menatap mobil ini dengan rasa ingin tahu. Qin Yong mendapati dirinya menyukai karakter berani Dong Suebing. Dia meraih lengan Dong Suebing. Ketua Dong, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Hahaha, datanglah ke tempatku dan cobalah masakan kakak iparmu. Saya tidak meningkatkan. Bahkan koki di restoran bintang 5 tidak bisa memasak lebih baik darinya. Istri Qin Yong tersenyum malu. Aku tidak sebaik itu. Dong Suebing tidak bisa menolak undangan Qin Yong. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua. Biarkan aku kembali dan mengambil sebotol Mao Tai dulu. Saya masih perlu berterima kasih kepada saudara Qin atas bantuannya kemarin. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan Dong Suebing tidak menahan kata-katanya. Jika tidak, dia harus memperhatikan kata-katanya. Bagaimanapun, mereka berada dalam dinas pemerintah dan tidak boleh membicarakan masalah sensitif ini di rumah. Qin Yong tahu Dong Suebing bermaksud membantu Liu Li dipromosikan menjadi petugas polisi. Ini hanya masalah kecil. Apartemen Qin Yong. Istri Qin Yong pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Qin Yong dan Dong Suebing sedang duduk di ruang tamu sambil merokok. Apakah kamu sudah mendengar beritanya? Qin Yong merendahkan suaranya dan berkata, pemerintah kota telah mengadakan rapat komite partai. Kepala Departemen Publisitas Kabupaten kami ditunjuk. Wakil wali kota dari komite non-partai akan mengambil alih posisi itu. Dia sudah mendapatkan pengalaman itu, dan itu tidak mengherankan. Qin Yong dipindahkan dari keamanan publik provinsi dan mengenal banyak orang di pemerintah kota.
Informasinya lebih cepat dan akurat dibandingkan orang lain. Dong Suebing berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana dengan sekretaris partai? Meskipun tidak ada orang di sekitar, membicarakan topik sensitif seperti itu adalah hal yang tabu. Itu sebabnya Qin Yong merendahkan suaranya dan berkata, wali kota siang akan mengambil alih. Dong Suebing merasa frustrasi. Brengsek tua ini masih bisa menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini. Qin Yong memandang Dong Suebing. Kakak Dong, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dong Suebing terlalu malu untuk memberitahu Qin Yong tentang penolakannya oleh Siang Daofa. Qin Yong menjentikkan abu rokoknya dan melanjutkan. Akan ada reaksi berantai, dan banyak orang akan mendapatkan keuntungan darinya. Hahaha, mereka semua harus berterima kasih. Penggerebekan kepala Dong di rumah Jin Di telah menyebabkan jatuhnya Qian Shen dan menyingkirkan Chang Lei. Ini dianggap sebagai legenda. Dong Suebing mengutuk dalam hatinya. Terima kasih padaku. Akan menjadi berkah jika Siang Daofa tidak membenciku. Dong Suebing bertanya, bagaimana dengan wali kota? Wajah Qin Yong berubah. Beberapa janji temu sebelumnya adalah hal biasa. Namun penunjukan wali kota di wilayah kami adalah hal yang aneh. Dong Suebing telah berpikir untuk mendapatkan dukungan. Karena sekretaris partai daerah mengabaikannya, maka wali kota baru akan menjadi pilihan terbaiknya. Inilah mengapa Dong Suebing penasaran ingin mengetahui siapa wali kota selanjutnya. Aneh. Mengapa ini aneh? Wali kota baru bukan dari pemerintah daerah kita. Qin Yong mengangguk. Para petinggi mungkin tidak senang dengan kabupaten kita, dan kali ini, mereka mengatur seseorang untuk dipindahkan sebagai wali kota baru kita. Dong Suebing memandang Qin Yong dengan bingung. Apa yang aneh dengan memindahkan seseorang ke kaunti? Saat Dong Suebing bertugas di keamanan negara, Kepala Biro Zen juga dipindahkan dari tempat lain. Qin Yong menjelaskan, wali kota baru bukan mutasi dari pemerintah kota, dan bukan pula dari pemerintah provinsi. Itu berasal dari tingkat yang lebih tinggi. Dong Suebing terkejut. Pemerintah pusat. Qin Yong tersenyum dan mengangguk. Departemen yang mana? Saya masih belum tahu detailnya. Dong Suebing khawatir. Orang-orang dari pemerintah pusat bangga. Akankah wali kota baru menerimanya jika dia menawarkan diri untuk mendampinginya? Dong Suebing memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Memihak membutuhkan peluang dan strategi. Bahkan jika wali kota baru menerimanya, dia juga tidak akan menganggap tinggi Dong Suebing. Yang dibutuhkan Dong Suebing adalah dukungan kuat yang akan melindunginya bahkan ketika dia melakukan kesalahan. Ini seharusnya tidak mungkin. Mengapa wali kota baru mau membantunya? Bahkan Siang Daofa, yang dibantu Dong Suebing, mengabaikannya. Dong Suebing menghela nafas dalam hatinya. Ia lebih memilih menyerah mencari dukungan jika dukungannya tidak mendukungnya dengan sepenuh hati. Dering-dering telepon Qin Yong berdering. Kakak Dong, minum teh dulu. Saya perlu menjawab panggilan. Qin Yong masuk ke kamarnya untuk menerima telepon. Sekitar 10 menit kemudian, Qin Yong kembali. Istrinya juga sudah selesai memasak, dan semua hidangannya sudah diletakkan di meja makan. Mereka mulai meminum multai Dong Suebing dan makan malam. Masakan kakak ipar 100 kali lebih enak dariku. Dong Suebing memuji. Istri Qin Yong tertawa. Terima kasih atas pujianmu. Ini hanyalah masakan rumahan sederhana. Qin Yong bertanya, Ketua Dong, kamu tahu cara memasak? Dong Suebing tertawa. Saya memasak sendiri di Beijing setiap hari. Itu bisa dimakan tetapi rasanya tidak enak. Haha, aku harus belajar dari kakak ipar. Istri Qin Yong tertawa. Saya hanya tahu cara memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebagai seorang wanita, apalagi yang bisa saya lakukan? Qin Yong menggelengkan kepalanya. Anda salah. Apa salahnya menjadi seorang wanita? Beberapa wanita sangat mampu. Dong Suebing mengangguk setuju. Qin Yong meminum beberapa suap mautai dan mulai mengobrol. Saudara Dong, seseorang menelepon saya sebelumnya dan memberitahu saya bahwa wali kota baru kita adalah seorang wanita. Oh, Dong Suebing terkejut. Jarang sekali perempuan bisa menduduki jabatan kepala divisi. Qin Yong tersenyum. Bisakah Anda menebak berapa umur wali kota baru kita? Istri Qin Yong menebak, 50. Qin Yong menggelengkan kepalanya. Dong Suebing menebak, 40. Izinkan saya mengungkapkan penjelasannya. Qin Yong mengacungkan 3 jari. Dia baru berusia 30 tahun. Saya kaget saat mendengar ini.
Seorang berusia 30 tahun berpangkat kepala divisi, dan dia masih seorang wanita. Hahaha, saya tidak berani menyebutkan seluruh negeri, tetapi di seluruh provinsi, dia pasti menjadi perwira kepala divisi termuda. Dia tidak akan menjadi kepala departemen di pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Dia akan menjadi wali kota suatu daerah di tingkat akar rumput. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan para petinggi. Dong Suebing terkejut. Wali kota kabupaten berusia 30 tahun. Ini sangat tidak masuk akal. Istri Qin Yong menyela. Saya pikir Suebing juga bisa mencapai pangkat kepala divisi ketika dia berusia 30 tahun. Dong Suebing memegang tangannya. Kakak ipar, jangan menyanjungku. Jabatan saya sebagai wakil kepala biro masih belum stabil dan hampir diturunkan akhir-akhir ini. Oh, Saudara Qin, tahukah Anda dari Departemen Pemerintah Pusat dari mana asal wali kota baru kita? Jawab Qin Yong. Saya pikir dia dari Departemen Publisitas Pusat. Ah, Dong Suebing merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu tahu namanya? Qin Yong berpikir sejenak. Saya lupa nama lengkapnya. Saya ingat nama belakangnya adalah Xie sesuatu Lan. Dong Suebing tersentak. Xie Huilan. Qin Yong kaget dan melompat. Benar, ini namanya. Kamu kenal dia? Dong Suebing hampir mengumpat keras-keras. Tentu saja dia mengenalnya. Itu pacarnya. Tapi Dong Suebing tidak mabuk dan tahu ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin ada konflik kepentingan, meskipun dia tidak berada di Departemen Keuangan atau Komisi Inspeksi Disiplin. Jika orang lain mengetahui Xie Huilan adalah pacarnya, dia mungkin akan dipindahkan. Dong Suebing dengan cepat berkata, "Saya tidak mengenalnya. Saya hanya pernah mendengar tentang dia sebelumnya," seru Qin Yong. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.